Menjalani hari ini. Senang sekali saya Putri Utami kembali menyapa di Tribun Bastory edisi Sabtu 25 Oktober 2025. Tribuners, kali ini kita agak berbeda ya. Kalau biasanya kita live-nya di studio Tribun Ambon, kali ini kita mainnya agak jauh. Jadi Tribuners, kita lagi berada di kantor Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga atau Kemendukbangga/BKKBN. Dan kali ini kita narasumbernya cukup banyak. Kalau biasanya satu ataupun dua, ini kita punya 3 narasumber. Dan tema yang akan kita bahas kali ini sangat penting dan pastinya jangan sampai ketinggalan ya Tribuners, yaitu mengenai peran tim pendamping keluarga atau TPK dalam upaya pencegahan dan juga percepatan penurunan stunting di Provinsi Maluku. Nah Tribuners, seperti yang kita tahu bahwa hingga saat ini stunting masih menjadi salah satu permasalahan utama terkait sumber daya manusia secara nasional maupun secara khusus di Provinsi Maluku. Dan berdasarkan data dari SSGI tahun 2024 menunjukkan bahwa prevalensi stunting di Maluku itu sebesar 28,4%. Di mana kalau kita lihat ini tidak terjadi penurunan ya dari survei sebelumnya. Nah, tentu hal ini kemudian menjadi tantangan ya bagi Provinsi Maluku untuk melihat sejauh mana upaya untuk penurunan ataupun pencegahan stunting ya Tribuners. Dan tentu upaya percepatan penurunan stunting ini memerlukan kolaborasi lintas sektor. Untuk itu kita sudah mengundang ya 3 narasumber lintas sektor dengan kapabilitas di bidangnya masing-masing Tribuners. Namun sebelum kita berkenalan, saya mau mengingatkan kepada Anda bahwa pembahasan ini kami siarkan secara langsung di live kanal YouTube Tribun Ambon News dan juga di live Instagramnya Kemendukbangga ya Tribuners, serta Facebook fanpage-nya Tribun Ambon. So untuk kalian yang ingin join ataupun juga punya pertanyaan seputar tema, silakan aja langsung ditulis di kolom komentar, nanti akan ditanyakan langsung kepada 3 narasumber saya dan langsung dijawab. Oke Tribuners, langsung saja kita berkenalan. Yang pertama sudah hadir ada Dr. Mauliwati Bulo MSI selaku Kepala Perwakilan Kemendukbangga/BKKBN Provinsi Maluku. Selamat pagi Bu Mauliwati. Apa kabar Ibu? Luar biasa. Ya. Kali ini kita ketemunya untuk yang kedua kali ya Bu ya. Ya betul. Sebelumnya Ibu Mauliwati yang berkunjung ke studio kami. Sekarang kita gantian ya Ibu, kita berkunjung ke sini. Terima kasih atas kunjungannya. Sama-sama Ibu. Nanti mungkin kita bawa Ibu lagi ke studio kami yang baru. Siap. Nah, oke, gimana kabarnya hari ini Ibu? Luar biasa. Semangat ya Ibu. Semangat. Ya. Meskipun hari libur. Tidak menjadi masalah hari libur ya. Oke Tribuners, berikutnya ada Dr. Jalaluddin Salampesi SPIMSI selaku Asisten 1 Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setda Maluku. Selamat pagi Pak Jalaluddin, apa kabar pagi ini Pak? Ya. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi dimanapun Anda wabarakatuh. berada, pagi ini kami bertiga sebagai narasumber sehat, bugar untuk bisa memberikan informasi kepada kita semua untuk percepatan penurunan dan penanganan stunting di Provinsi Maluku. Oke, selanjutnya ada Ibu Marta Solisa MD Cap SPD selaku pengurus Ikatan Bidan Indonesia atau IBI Provinsi Maluku. Selamat pagi Ibu Marta. Ya, selamat pagi Ibu. Terima Apa kasih. kabar hari ini? Baik Ibu, salam sehat untuk kita semua. Sehat dan siap memberikan informasi yang bermanfaat pastinya untuk Tribuners ya, dan juga untuk teman-teman yang sudah hadir di live-nya Kemendukbangga. Oke Ibu, mungkin saya mau ke Ibu Mauliwati dulu nih. Nah, sesuai dengan tema kita, peran tim pendamping keluarga atau TPK. Nah, sebagai bagian penting dalam upaya penurunan ataupun pencegahan stunting, Ibu, TPK ini sendiri kan dibentuk oleh Kemendukbangga atau BKKBN. Nah, apa sih sebenarnya pengertian dari TPK ini? Kemudian siapa saja yang termasuk dalam TPK dan peran penting mereka dalam upaya penurunan stunting ini seperti apa, Ibu? Iya, terima kasih. Jadi TPK ini adalah tim pendamping keluarga. Dibentuk oleh BKKBN, Kemendukbangga/BKKBN bersama pemerintah daerah.
Nah, TPK ini terdiri dari 3 unsur. Unsurnya adalah dari bidan, kemudian dari tim penggerak PKK, kemudian dari kader KB. Jadi ada 3 unsur. Mereka TPK ini ada di semua desa kelurahan di Provinsi Maluku bahkan di seluruh Indonesia. Tugasnya TPK ini adalah yang pertama mereka melakukan verifikasi validasi data keluarga risiko stunting. Seperti kita ketahui, keluarga risiko stunting itu keluarga yang beresiko untuk jatuh ke dalam stunting. Terdiri dari ibu hamil, kemudian ibu menyusui, dan keluarga yang punya baduta bahkan balita. Jadi tugas TPK adalah pertama melakukan verifikasi validasi data tersebut, data KRS tersebut. Kemudian setelah ada data tersebut mereka melakukan pendampingan, pendampingan kepada keluarga resiko stunting, memberikan edukasi, kemudian menjembatani program-program pemerintah yang ada di desa kelurahan tersebut dengan keluarga-keluarga yang menjadi sasaran yang membutuhkan dalam rangka percepatan penurunan stunting. Dan juga sekarang ini ada namanya program makan bergizi gratis. Iya, MBG. Nah, MBG ya. Dan MBG itu bukan hanya untuk sasaran peserta didik, tetapi juga sasaran non peserta didik adalah termasuk keluarga risiko stunting itu juga, ibu hamil, supaya tetap ibu ternutrisi menyusui. ya, Bu, Iya, ya. betul. Dan bahkan balita non PAUD. Jadi menjembatani antara program pemerintah yang ada di desa kelurahan dengan keluarga resiko stunting yang bisa menerima. Bahkan kalau misalnya ada rujukan dari pendampingan itu membutuhkan rujukan, mereka menyampaikan kepada mereka berada, TPK itu berada di bawah koordinasi tim percepatan penurunan stunting desa kelurahan. Jadi kalau ada kendala-kendala mereka silahkan untuk melapor ke TPPS desa kelurahan sehingga bisa dibantu seperti itu. Oke, nah sejauh ini Bu sudah berapa banyak di TPK yang sudah terbentuk di seluruh kabupaten kota yang ada di Maluku? Kalau jumlahnya itu sesuai dengan jumlah desa kelurahan ya, minimal satu desa kelurahan itu ada minimal satu tim pendamping keluarga. Jadi kalau kita hitung berarti sekitar 1.415 ya. Tetapi ada tempat-tempat tertentu, desa kelurahan tertentu yang mungkin karena wilayahnya luas, jadi ada 2 TPK di situ. Jadi sekitar itu jumlahnya. Tapi memang harus pasti selalu ada ya Bu di setiap desa. Harus selalu ada karena itu amanat. Amanat dari Perpres 72 tahun 2021 tentang percepatan penurunan stunting, dan juga kami sudah verifikasi data tersebut sampai sekarang masih tetap ada TPK tersebut di semua desa kelurahan. Itu yang kita mau optimalkan supaya mereka betul-betul berperan dalam pendampingan keluarga resiko stunting dan percepatan penurunan stunting. Kalau misalnya di sebuah desa atau kelurahan yang tidak punya puskesmas gimana Bu? Biasanya ada nggak sih TPK-nya? Semua desa kelurahan walaupun tidak ada puskesmas tetap ada TPK-nya. Itu sebabnya salah satu unsurnya TPK itu adalah bidan. Kalau tidak ada bidan, misalnya di desa tersebut tidak ada bidan, minimal ada petugas sarjana gizi atau petugas gizi, nah seperti itu. Jadi harus ada satu unsur dari kesehatan itu harus menjadi anggota dari TPK seperti itu. Oke, nah sekarang saya mau ke Ibu Marta dulu Bu. Mengapa sih keterlibatan bidan ini sangat penting dalam TPK ini Bu? Kalau menurut Ibu? Iya, keterlibatan bidan sangat penting Ibu, karena bidan merupakan tenaga kesehatan terdepan atau garda terdepan yang memiliki kompetensi yang dalam melakukan pelayanan kesehatan, terutama pelayanan kesehatan secara komprehensif, yaitu kepada ibu, bayi balita, remaja, dan pasangan atau calon pengantin. Kemudian di dalam TPK juga peran bidan, itu bidan melakukan edukasi dan melakukan screening awal atau deteksi dini untuk risiko stunting. Nah, untuk mencegah terjadinya stunting, ya mungkin. Oke, nah sekarang saya mau ke Pak Jalaluddin. Kalau dari pemerintahan sendiri Pak, bagaimana Bapak kemudian melihat keberadaan TPK ini dalam upaya percepatan penurunan stunting di Maluku? Dan kemudian apakah memang harus ada pengawasan dari unsur pemerintah provinsi sendiri kepada TPK yang ada di desa ataupun kelurahan yang ada di Maluku nih Pak? Ya,
pemirsa atau Tribuners dimanapun Anda berada, memang itu sangat penting ya. Pemerintah sendiri untuk Provinsi Maluku itu terdiri dari 11 kabupaten kota. Ya. Dari 11 kabupaten kota sampai ke desanya itu ada 1.200 desa, 35 kelurahan. Ya, dari 1.200 dan 35 kelurahan tadi, Ibu tadi jelaskan kalau tidak salah plus minus untuk TPK di setiap desa itu ada 1.400-an. Nah, memang ada beberapa desa besar itu punya 2 ya. Jadi itu dia merupakan bagian unsur terdepan. Peran pemerintah seperti apa dan berapa pentingnya itu, memang itu sangat penting. Karena dalam upaya untuk percepatan penurunan stunting, di setiap desa, setiap kecamatan itu wajib ada puskesmas, ya. Dan di setiap desa atau desa-desa yang bertetangga itu ada puskesmas pembantu, yang mana setiap puskesmas itu wajib ada dokter, minimal dokter umum, ya. Diupayakan juga ada dokter spesialis yang 4 dasar utama, ya. Jadi upaya untuk percepatan penurunan stunting tidak sampai di situ. Melibatkan ibu-ibu PKK, melibatkan Dharma Wanita atau sejenis di tingkat kabupaten yang melakukan pengawasan, melakukan advokasi, melakukan edukasi kepada ibu-ibu di tingkat desa untuk memahami sungguh. Seperti pernah kami lakukan waktu kami di Buru, itu ibu ketua tim penggerak PKK, kebetulan istri saya juga kesehatan, itu jalan di depan, ya ada mobil di belakang itu udah isi susu, isi telur. Jadi bukan hanya penyuluhan tetapi ada tindakan untuk memberikan makanan kepada ibu-ibu hamil, ibu-ibu lansia, baduta, kemudian balita. Yang seketika kita intervensi itu juga hadir dokter spesialis anak, ya, untuk mengukur terkait dengan evaluasi data tadi yang Ibu Kepala Perwakilan sampaikan. Artinya apa? Intervensi yang dilakukan adalah intervensi secara paripurna untuk masyarakat tahu, mengerti pola makan dan cara memasak itu juga merupakan bagian. Sehingga gizinya cukup, aktivitas kesehatannya terpenuhi, dan yang lebih penting adalah kesadaran masyarakat bahwa anak-anak ini atau orang tua-tua atau balita, baduta itu adalah masa depan bangsa. Jadi kalau prinsip itu kita kemukakan, maka apa yang menjadi program mereka juga akan lakukan. Kemudian kita evaluasi, ya, peran pemerintah untuk melakukan evaluasi program-program yang sudah ada untuk ibu-ibu di tingkat bawah. Seperti program sekarang apa yang dulu untuk kelompok-kelompok pemberian makanan tambahan, ya, dan aktivitas-aktivitas lain yang melibatkan ibu ketua tim penggerak PKK di tingkat desa. Nah, jadi memang peran pemerintah sangat penting sekali. Selain secara struktural tadi untuk rumah sakit puskesmas, pustu, tetapi SDM harus bisa didorong untuk memahami terkait dengan pemahaman untuk data dalam evaluasi kategori stunting. Oke Pak, kemudian bagaimana sih pemerintah Provinsi Maluku ini memastikan bahwa koordinasi lintas sektor ini dapat berjalan efektif antara tim pendamping keluarga, kemudian juga perangkat daerah dan mungkin pemerintah setempat. Karena kalau kita lihat ada juga di beberapa kampung yang sepertinya tidak begitu masif dilakukan gitu Pak. Gimana dari pemerintah sendiri untuk memastikan supaya tetap bisa efektif begitu? Ya, jadi proses-proses evaluasi memang tugas dari Dinas Kesehatan, ya, tugas dari Dinas Kesehatan, kemudian dari pemerintah desa, ya, Dinas Pemerintahan Desa, ya, Dinas PMD, Pemerintahan Masyarakat Desa, Pemerintahan Masyarakat Desa. Kemudian ada OPD-OPD lain yang secara kolaboratif integrasi melakukan upaya-upaya pembinaan untuk itu, dan itu dipastikan bahwa program yang ada itu upaya mulai dari pemenuhan gizi, kemudian penyadaran masyarakat tentang pentingnya aktivitas lingkungan sehat, dan bagaimana mengedukasi masyarakat untuk memberikan pelayanan baik kepada anak-anak maupun kepada ibu hamil atau calon-calon pengantin, itu dilakukan secara kontinu. Kami juga melakukan kerjasama dengan Kanwil Agama, yang mana ada program untuk setiap
masyarakat atau pasangan yang mau menikah itu sudah dari awal diberikan sertifikat atau semacamnya untuk memahami tentang pentingnya kesadaran kedua orang tua atau calon pengantin cantin untuk nanti ketika persiapan punya anak, kemudian anak-anak kita di SMA ya, SMP yang sudah masa usia dewasa itu selalu diberikan vitamin dan kita pastikan itu melalui sistem yang terintegrasi pada OPD-OPD yang ada dan memiliki tugas dan kewenangan untuk itu. Dan laporan itu disampaikan secara kontinu. Hanya dinamika kondisi geografis wilayah kita yang kepulauan dan SDM pada beberapa wilayah yang belum memadai dan ini juga kadang menjadi faktor penghambat. Tapi secara kontinu evaluasi dan laporan itu kita pastikan bahwa program-program itu dia jalan. Iya Pak, karena memang kalau kita lihat ya di beberapa daerah terpencil itu ada yang sempat viral juga, ibu yang mau melahirkan itu terpaksa harus dilarikan menggunakan speedboat karena di kampungnya itu tidak ada puskesmas atau rumah sakit begitu. Jadi mungkin itu bisa jadi salah satu perhatian begitu ya dari pemerintah daerah sendiri. Nah, dan kalau kita bicara stunting ini kan penyebabnya sangat jauh sebelum anak itu justru lahir ya, bahkan harus diperhatikan dari yang masih remaja itu juga harus diperhatikan. Nah, mungkin saya mau ke Ibu Marta dulu, Bu, apa sih pola hidup yang seharusnya diperhatikan atau dilakukan oleh mungkin remaja dewasa yang sebentar lagi di usia-usia mau menikah begitu? Pola hidup seperti apa yang harus dijalankan dan apa yang tidak boleh dilakukan supaya bisa menjadi salah satu upaya pencegahan terjadinya stunting di kemudian hari, Bu? Ya, pola hidup yang harus dijalankan yaitu pola hidup sehat. Ya, pola hidup sehat berarti remaja itu dia harus dalam keadaan yang sehat. Ya, jadi untuk terutama untuk kesehatan reproduksinya. Kemudian pola hidup yang menjauhi pola hidup yang tidak sehat. Ya, pola hidup yang tidak sehat yaitu mungkin hal-hal yang tidak termasuk dalam program kesehatannya itu harus dihindari. Ya, jadi misalnya merokok, kemudian yang minum-minum alkohol, nah, itu juga hal-hal itu yang harus dihindari. Itu baik laki-laki maupun perempuan ya, Ibu? Iya, baik laki-laki maupun perempuan. Nah, tuh dengerin ya, bukan cuma perempuan tapi laki-laki juga kalau bisa menghindari rokok ya, Bu ya. Jadi harus dihindari supaya hal-hal itu tidak terbawa sampai dia sampai di calon pengantinnya dan diharapkan hal-hal itu juga tidak terbawa sampai dia dalam masa perkawinan. Sampai dia mempersiapkan diri untuk menjadi calon ibu, yaitu dalam proses kehamilan sampai dengan melahirkan maupun pasca melahirkan. Itu juga harus dijaga. Kemudian untuk pola asuhnya, jadi pola asuh untuk tumbuh kembang anaknya, tumbuh kembang bayinya itu juga harus dijaga. Gitu. Oke, dan Bu kalau boleh tahu apa sih penyebab atau faktor utama terjadinya stunting itu apa, Bu? Kalau bisa dijelaskan 3 mungkin yang paling jadi penyebab utama, Ibu. Iya. Penyebab utama dari stunting yaitu mungkin gizi, ya, gizi yang perlu diperhatikan yaitu gizi dari mulai remaja, kemudian persiapan untuk dia menjadi seorang ibu, kemudian dalam kehamilannya itu juga harus dijaga. Jadi ada gizi 1000 hari persiapan pertama dalam kelahirannya itu harus dimulai dari 1000 hari HPK-nya itu. Jadi gizinya itu perlu diperhatikan. Ya. Oh, jadi gizi itu yang menjadi penyebab utama ya. Kalau gizinya Iya. tidak ternutrisi dengan baik, begitu kemungkinan akan terjadi stunting ya, Iya. Bu. Oke, sekarang saya mau ke Ibu Kepala lagi nih, Bu. Dari Kemenduk Bangga sendiri, apakah ada inovasi yang kemudian dibuat sebagai bentuk dukungan dalam proses pendampingan TPK terhadap keluarga risiko stunting ini, Bu? Iya, terima kasih. Kalau inovasinya Kemenuk Bangga / BKKBN sebenarnya dalam rangka optimalisasi
tim pendamping keluarga ini untuk pendampingan keluarga resiko stunting, kita punya yang namanya LC-Mil. Tadi mungkin secara singkat Bapak Asisten 1 sudah sempat sampaikan ada pencatatannya, elektronik siap nikah siap hamil, singkatannya LC-Mil. Nah LC-Mil itu adalah wadah untuk tim pendamping keluarga itu pada saat mereka melakukan pendampingan, mereka menginput hasil pendampingan itu ke aplikasi itu. Nah untuk calon pengantin kan pendampingannya calon pengantin, ibu hamil, baduta sampai balita. Nah, misal pada calon pengantin begitu diinput di situ dengan kondisi kesehatan, dengan umur dan sebagainya akan muncul sertifikat. Apakah dia siap untuk sehat untuk menikah atau tidak? Nanti akan keluar sertifikat siap untuk menikah. Nah itu yang tadi Bapak Asisten 1 sampaikan kerjasama dengan KUA. Sebenarnya kita berharap bisa kerjasama dengan semua lintas agama ya. Cuma yang sekarang yang sudah ada surat edarannya itu bersama KUA. Seperti itu pendampingan calon pengantin lewat aplikasi LC-Mil. Kemudian ada juga yang namanya kita ada dashboard KRS keluarga resiko stunting di sistem informasi keluarga kita. Itu juga kita bisa melihat ini data-data keluarga resiko stunting itu di situ. Kemudian sudah didampingi atau belum. Kemudian dari hasil capaian LC-Mil kemudian di dashboard aplikasi SIGA itu ternyata laporannya masih sangat rendah untuk LC-Mil kita. Nah dari itu kami berpikir kita harus betul-betul mengefektifkan, mengoptimalkan tim pendamping keluarga ini supaya mereka betul-betul berperan dalam pendampingan. Akhirnya muncullah pikiran inovasi untuk Marinho Par Stunting. Marinho itu kalau orang Maluku bilang apa ya? Iya betul, Marinho Par Stunting. Sebenarnya itu akronim dari peningkatan peran tim pendamping keluarga dalam pendampingan pada keluarga risiko stunting. Kita berharap bahwa dengan Marinho Par Stunting ini mereka bisa lebih efektif, optimal lagi dalam peran pendampingan. Apa yang dilakukan Marinho Par Stunting? Yang dilakukan yang pertama kita peningkatan kapasitas. Kapasitas dari tim pendamping keluarga. Nah sekarang kita sedang berproses untuk TOF, Training of Facilitator untuk pelatihan TPK tersebut. Di provinsi, minggu depan kita akan lanjut dengan TOF untuk kabupaten kota, kemudian nanti kita akan turun untuk pelatihan peningkatan kapasitas untuk tim pendamping keluarga di kabupaten kota, di kecamatan dan desa. Itu yang pertama, peningkatan kapasitas. Kemudian selain peningkatan kapasitas juga kita berusaha nih supaya ada dukungan kepada tim pendamping keluarga itu dalam melaksanakan tugas. Bentuk dukungannya seperti apa? Pertama kita sampaikan, kita publikasikan. Ini salah satu cara ini supaya semua tahu nih, oh ternyata di desa kelurahan kita tuh ada yang namanya tim pendamping keluarga. Semua masyarakat tahu, kemudian kepala desa, lurah tahu, bahkan pimpinan daerah di sana tahu semua supaya didukung dalam melaksanakan tugas. Kemudian kami juga berusaha untuk bentuk dukungannya adalah kami sedang koordinasi untuk bisa keluar surat edaran gubernur untuk bisa mendukung pelaksanaan tim pendamping keluarga untuk pendampingan keluarga tersebut. Jadi kita dengan Marinho Par Stunting kita berharap betul-betul bisa optimal pelaksanaan peran TPK ini supaya betul-betul bisa mendampingi keluarga risiko stunting di Maluku. Oke, Ibu menarik tadi dikatakan bahwa sebelum menikah itu kayak semacam screening gitu dilakukan. Nah biasanya kalau belum siap untuk menikah tuh apa yang ditunjukkan? Begini, jadi pada saat calon pengantin ya dilakukan pendampingan nih sebelum menikah, kemudian oleh tim pendamping keluarga diisilah, diinputlah biodatanya, umur, kemudian kebiasaan pengantin pria, calon pengantin pria, apakah dia merokok, itu salah satu resiko. Kemudian pengantin pria, calon pengantin pria diukur ya, HB-nya dan sebagainya. Kalau dia anemia berarti akan keluar bahwa dia belum siap untuk hamil. Jadi nanti akan keluar sertifikat itu, apakah dia siap, sehat, siap untuk menikah, siap untuk hamil atau tidak. Nah kalau misalnya kondisi kesehatannya tidak baik ya, misalnya dia anemia, kemudian mungkin ada penyakit-penyakit lainnya,
tim pendamping keluarga itu akan menyarankan. Kita kan tidak bisa ya melarang orang untuk menikah ya. Kita tidak bisa. Jadi bisa menyarankan untuk ditunda dulu hamilnya, diperbaiki dulu kesehatannya. Setelah sehat baru siap untuk menikah. Hamil. Iya, karena kita tidak bisa larang orang dong mau menikah. Iya, dosa itu. Iya. Apalagi yang udah kebelet nikah tuh susah Bu biasanya. Nah jadi mungkin ini perlu kesadaran gitu dari masyarakat, khususnya yang ya calon pengantin tadi ya, kalau mau menikah dan ingin punya anak yang sehat, bebas dari stunting, kalau bisa ya diperhatikan lagi nutrisinya ya sebelum menikah, sesudah menikah, selama hamil, dan juga setelah hamil pastinya. Oke. Nah, dan ngomongin soal tadi Ibu sempat bilang anemia atau kekurangan darah ya. Oleh karena itu, kalau saya lihat di beberapa sekolah, anak-anak atau siswa-siswa itu sering diberikan pil atau tablet tambah darah ya, tablet tambah darah. anemia itu. Tapi banyak orang tua yang kemudian kadang itu suka melarang Bu anaknya untuk menerima obat-obatan dari sekolah, dan itu orang tua yang mungkin belum teredukasi bahwa itu salah satu upaya untuk pencegahan stunting itu ya Bu ya. Oke, mungkin Bu Marta bisa menjelaskan nih Bu. Iya, Ibu, untuk pemberian tablet tambah darah untuk anak-anak sekolah itu sebenarnya sangat penting dan sangat bermanfaat untuk kesehatan anak-anak itu, untuk mencegah tadi yang dikatakan anemia. Mungkin untuk orang tua yang takut ya, karena mungkin berpikir ini masih anak-anak kok sudah diberikan obat, tidak masih ya, anaknya tidak sakit tapi diberikan obat. Tapi hal itu bukan karena sakitnya, tetapi untuk mencegah terjadinya anemia pada anak, untuk mempersiapkan dia ya. Kemudian mungkin orang tua berpikir bahwa kadang juga memang ada tablet tambah darah itu kadang agak mual sehingga mungkin orang tua takut. Tapi hal itu tidak mempermasalahkan untuk mualnya, tapi yang diutamakan untuk menambah tablet tambah darah untuk menambah darah HB dari anak itu, supaya tidak terjadi anemia pada anak tersebut. Mungkin itu. Oke, jadi untuk para orang tua jangan khawatir ya. Jangan khawatir ya. Oke, sekarang saya mau ke Pak Jalaluddin lagi Pak. Tadi kalau kita lihat ya sesuai data SSGI bahwa prevalensi stunting di Maluku itu di angka 28,4%, di mana itu masih menunjukkan angka yang sama dengan survei sebelumnya, jadi tidak ada penurunan. Nah, apa sih yang kemudian menjadi tantangan sehingga prevalensi stunting ini tidak bisa menurun, dan kemudian bagaimana upaya pemerintah provinsi sendiri dalam menyediakan dukungan anggaran dan juga program lintas OPD agar TPK ini memiliki dukungan operasional yang memadai gitu untuk menjalani fungsi dan tanggung jawab mereka Pak. Oh, terima kasih. Ini pertanyaan yang sangat mendasar dalam proses upaya untuk percepatan penurunan stunting. 2023 data stunting kita 28,4. 2024 itu juga dalam hasil survei, hasil yang sudah dirilis itu juga sama. Ya. Kemudian kemarin kami sudah berdiskusi dengan teman-teman OPD terkait, ada Dinas Kesehatan, Dinas PMD ya, dan BKKBN sendiri. Kami sangat berterima kasih karena support dari BKKBN. Sudah punya kampung keluarga berkualitas, kemudian beberapa inovasi lain yang tadi sudah disebutkan, itu sangat bersinergi dengan program pemerintah. Dalam upaya untuk bagaimana dukungan terhadap anggaran, kami sudah diinstruksikan oleh Pak Gubernur untuk beberapa variabel dasar dalam pencapaian target kesehatan yang maksimal. Termasuk di dalamnya adalah percepatan penurunan stunting dengan melibatkan Ibu Ketua Tim Penggerak PKK, Dharma Wanita, dan stakeholders yang lain. Dalam upaya maksimal untuk itu, maka memang dari sisi anggaran agak terkoreksi dengan dana transfer yang mengalami sedikit perlambatan atau koreksi, namun Pak Gubernur menekankan terkait dengan upaya-upaya variabel dasar yang kemudian harus bisa dijadikan untuk program-program utama. Karena
government spending yang telah ditetapkan untuk belanja-belanja pemerintah terkait dengan kesehatan itu dasarnya 10%, pemerintah telah mengalokasikan lebih dari 10%. Ya, kemudian pendidikan 20%, pemerintah Provinsi Maluku juga lebih dari itu. Untuk sampai ke tingkat desa, memang lewat program evaluasi atau implementasi evaluasi desa untuk 10 program pokok PKK, itu juga dilakukan evaluasi secara terus-menerus. Salah satu upaya untuk mensosialisasikan keberadaan pemerintah provinsi dalam mendukung percepatan penurunan stunting dengan melibatkan PKK setempat. Nah, hal-hal inilah yang kemudian menjadi evaluasi kami setiap tahun. Kemarin kami berdiskusi terkait dengan kira-kira 2025 ini, kan angka 28,4 tadi itu hasil kerja 2023 yang diumumkan 2024. Nah, kerja-kerja kita di 2024 ini akan diumumkan di tahun 2025 oleh SSG. Nah, dalam upaya untuk itu kami yakin sungguh bahwa mungkin ada sedikit koreksi turun. Dari 28,4 ya pasti ada turun sedikit karena Pak Hendrik Luerisa ya dan Ibu Bibi itu menginstruksikan untuk seluruh sistem bergerak. Ya, seluruh sistem bergerak di mana kegiatan-kegiatan rutin untuk posyandu, ya, kegiatan-kegiatan penyuluhan itu secara masif dilakukan. Walaupun dalam kondisi keuangan kita yang belum sehat-sehat saja, ya dengan kondisi fiskal yang agak belum maksimal. Tetapi langkah-langkah untuk percepatan penurunan stunting sebagai bagian dari upaya untuk menyehatkan masyarakat kita itu tetap dilakukan secara terus-menerus, masif sampai ke tingkat desa. Kemudian langkah berikut dari aspek perencanaan terkait dengan musyawarah perencanaan pembangunan yang sudah dilakukan untuk perencanaan 2026, kami memantau dan memastikan bahwa langkah-langkah terukur untuk percepatan implementasi program-program percepatan penurunan stunting itu dilakukan. Dimulai dengan bagaimana distribusi ya vitamin, kemudian penguatan SDM dan memastikan bahwa kecamatan-kecamatan yang ada walaupun itu dikoordinir kewenangan otonomisasi dari kabupaten kota, tetapi provinsi memastikan setiap rumah sakit harus punya dokter umum, ya, yang setiap puskesmas, bahkan sampai pada pustu. Nah, tujuannya untuk tadi bagaimana program-program kesehatan, terutama untuk menciptakan generasi berkualitas, itu melalui percepatan intervensi variabel-variabel stunting, sehingga evaluasi data dilakukan, pemberian makanan bergizi dilakukan, penyuluhan untuk cantin atau calon pengantin dilakukan. Kemudian yang paling penting anak-anak kita remaja SMP SMA yang sudah masuk masa usia dewasa itu tetap diberikan tablet tambah darah. Dan tablet tambah darah ini wajib. Kenapa wajib? Karena siklus biologis dari anak-anak perempuan kita yang secara bulanan itu harus tergantikan secara cepat. Oh iya. Betul. Ya, 12 bulan kita rencanakan. Kalau hanya mengharapkan konsumsi biasa, itu pembentukan sel-sel darah merahnya itu juga agak lambat. Tapi kalau didorong dengan tablet tambah darah, kami yakin itu akan menguntungkan. Jadi orang tua tidak perlu ragu, tidak perlu takut. Ya, mari anak-anak gadis kita berikan pemahaman yang baik, kita berikan kesadaran sehingga mereka akan tumbuh dewasa menjadi ibu-ibu atau generasi-generasi emas yang akan melahirkan anak-anak generasi kita yang cemerlang, yang cerdas, yang mampu berkontribusi untuk pembangunan bangsa dan negara. Terutama untuk kita wilayah kepulauan, ya. Nah, seperti itu program-program kita. Oke, jadi memang di tengah keterbatasan anggaran pun pemerintah Provinsi Maluku sendiri tetap concern ya dengan penurunan angka stunting ini. Ya. Kalau dari Kemenduk Bangga sendiri Ibu melihat apa sih yang kemudian menjadi tantangan utama sehingga masalah stunting ini ya belum bisa turun gitu prevalensinya, Bu? Kalau kita melihat ya, kalau dari segi kita ya dari Kemenduk Bangga, pertama tantangannya adalah pasti kita provinsi kepulauan sehingga karena geografis itu sehingga membutuhkan effort yang lebih dibanding provinsi-provinsi yang lain.
kita 92, sekian persennya adalah 94 ya? 92,4%-nya adalah air, perairan. Jadi sisa berapa tuh 7, sekian persen adalah daratan. Dengan 1.400 lebih ya pulau. Iya. Jadi memang itu tantangan yang sangat sangat besar ya. Karena ya untuk distribusi layanan, kesehatan dan lain-lain membutuhkan ya Anggaran yang nggak sedikit anggaran juga besar ya, Bu. seperti itu. Kemudian kalau misalnya pas musim ombak dan ombak sebagainya ya. sudah tidak bisa dilewati lagi. Jadi itu memang kondisinya kita. Tetapi kami berharap bahwa dengan adanya tim pendamping keluarga yang ada di desa, kita bekali, kita koordinasikan baik dengan Bapak Desa atau Lurah setempat sehingga betul-betul dipantau apa yang bisa dilaksanakan di tingkat desa. Tentu saja mereka tetap harus berkoordinasi dengan tim percepatan penurunan stunting di desa tersebut. Kemudian dari desa-desa kemudian koordinasi dengan tim percepatan penurunan stunting di kecamatan. Dari kecamatan-kecamatan TPPS-nya koordinasi dengan tim percepatan penurunan stunting di kabupaten kota dan begitu juga sampai ke provinsi. Oke. Jadi dari bawah sampai ke atas tuh tetap bisa dievaluasi, dimonitor, kemudian kalau ada kendala dan sebagainya bisa untuk bagaimana inovasi dan juga solusinya seperti itu. Tantangan terbesarnya itu geografis itu. Iya, benar banget. Oke, nah kita mau ke Bu Marta dulu, Bu. Apa sih tantangan bidan kalau kita lihat dalam pelaksanaan tugas pendampingan di wilayah kepulauan, Bu? Selain ya mungkin secara geografisnya tadi. Iya, tantangan bidan di dalam melakukan pencegahan stunting terutama di daerah kepulauan, yaitu tadi yang sudah disampaikan oleh Ibu kepala bahwa keadaan geografis, yang mana keadaan geografis ini juga yang membuat transportasi sulit, kemudian terutama untuk musim-musim atau waktu-waktu yang waktunya yang tidak bisa dijangkau. Kemudian juga ketersediaan sarana prasarana dari kesehatan, yaitu mungkin logistiknya, kemudian peralatan untuk tumbuh kembangnya itu juga keterbatasan. Kemudian juga keterbatasan bidan mungkin di desa-desa atau daerah yang terpencil. Itu juga merupakan keterbatasan. Tantangan yang harus kita sama-sama lihat. Mungkin, ya. Kalau dari segi masyarakatnya sendiri, Bu, gimana? Apakah ada kendala juga kayak misalnya mungkin masyarakat yang kurang dengar-dengaran atau tidak mau menerima saran dan lain sebagainya? Biasanya kendalanya di masyarakat sendiri ada nggak, Bu? Ya, memang mungkin pemahaman masyarakat yang masih kurang tentang kesehatan, terutama untuk pemeriksaan kesehatannya, terutama untuk pemeriksaan kesehatan ibu hamil. Mungkin masih kurang rendahnya kesadaran daripada masyarakat. Tetapi itu tetap didorong, diedukasi, dikolaborasi dengan lintas sektor terkait untuk mendorong masyarakat itu tetap mereka harus melakukan pemeriksaan kesehatannya. Ya. Oke, nah kalau kita lihat ya begitu pemeriksaan kesehatan di puskesmas ataupun posyandu begitu biasanya ibu-ibu hamil yang suka datang dan diperiksakan. Nah sebenarnya untuk suaminya itu apakah juga perlu untuk diberikan nutrisi yang baik ataupun pelayanan kesehatan semacamnya atau seperti apa, Bu? Ya. Sebenarnya. Ya sebenarnya pasangannya harus sama-sama datang ya harusnya kan. Sama-sama supaya pada saat bidan atau petugas kesehatan itu memberikan edukasi kesehatan itu sama-sama mendengar. Nah, Bu mungkin bisa langsung dikasih tahu ke bapak-bapak yang ada yang jadi nonton. bapak-bapak juga jangan hanya soalnya untuk istrinya yang disuruh ke puskesmas sendiri. Iya, jadi jangan suruh istri-istrinya sendiri, tapi diharapkan bapak-bapak juga supaya ikut, supaya bisa merasakan dan mendengar. Iya, kebetulan ada bapak-bapak di depan juga, edukasi yang disampaikan oleh petugas kesehatan, terutama bidan. Oke.
Nah, terakhir mungkin untuk Bu Marta, apa sih pesan utama Ibu kepada IBI ya, kepada para bidan atau anggota TPK dan juga masyarakat dalam upaya pencegahan stunting ini, Bu? Silakan. Ya, pesan utama adalah cegah stunting dimulai dari keluarga yang sehat dan berdaya. Kemudian IBI juga mengajak seluruh anggota TPK untuk melakukan pendampingan dengan hati, dan itu bukan merupakan kewajiban, tapi harus dengan hati supaya bisa terlaksana dan pencegahan stunting itu berhasil. Kemudian jadi Ibu kalau ada misalnya masyarakat yang masih ngeyel-ngeyel ya dilayani dengan sabar ya, Bu. Ya, dengan sabar. Kemudian mungkin menyampaikan pesan-pesan kesehatan itu dengan bahasa yang mudah dimengerti. Oke, disesuaikan ya sama sesuai dengan masyarakatnya. budaya atau kearifan lokal daripada masyarakat setempat. Oke, Ya. itu penting banget. Kemudian menjadi teladan, ya, menjadi teladan yang baik untuk dalam praktek gizi maupun dalam melakukan pemeriksaan kesehatan itu juga harus diperhatikan. Oke, jadi bukan cuma ngasih saran tapi kalau bisa juga ngasih teladan langsung dipraktikan sendiri ya Iya. sama bidan-bidannya. Oke. Terutama untuk kesehatan reproduksi ibu itu juga harus diperhatikan. Ya. Oke, itu ya, dengerin ya teman-teman. Itu tadi untuk bidan-bidan. Kalau untuk masyarakat ada lagi nggak, Bu, yang mau ditambahkan? Mungkin kepada masyarakat IBI menegaskan itu pentingnya 1000 hari ke HPK. Itu juga harus diperhatikan karena dari 1000 hari ke HPK ini merupakan kunci keberhasilan untuk mencegah terjadinya stunting. Ya. Dan juga selain mencegah stunting, itu akan berpengaruh kepada kognitifnya mereka ya sampai nanti dewasa. Oke, banyak yang mungkin belum tahu dan belum teredukasi soal itu. Ternyata sangat penting sekali. Orang pikir bahwa nutrisi yang harus diperhatikan itu saat misalnya udah sekolah, ternyata itu dari bahkan masih di dalam rahim kandungan, ya. iya. Oke, nah kalau dari Bu Mauliwati sendiri, apa harapannya untuk TPK ini di berbagai kelurahan dan desa yang ada di Provinsi Maluku sendiri, Bu? Iya, saya izin ya sebelum menyampaikan bagaimana harapan saya, menyambung dari yang Ibu Bidan sampaikan, bahwa peran suami itu sangat penting ya. Orang bilang suami siaga, tetapi kami punya namanya program Ayah Teladan. Jadi gerakan saya sekalian promosi nih. Nanti next misalnya ada podcast atau apa, kita khusus yang untuk Ayah Teladan ya. Tapi sekalian promosi. Kementerian kami punya namanya Gerakan Ayah Teladan Indonesia. Jadi gerakan itu sekalian untuk mempromosikan bahwa kehadiran ayah itu penting dalam tumbuh kembang anak. Bahkan saat anak masih dalam kandungan ibunya, jadi dia mendampingi ibu istrinya pada saat periksa kesehatan dan sebagainya, terlibat dalam pengasuhan anak sampai dia remaja, kemudian berbagi peran domestik, rumah tangga. Jadi itu kami mempromosikan supaya ayah-ayah bisa jadi ayah-ayah teladan seperti itu. Dan ini sangat penting karena kehadiran ayah sama pentingnya dengan kehadiran ibu di dalam tumbuh kembang pengasuhan anak, seperti itu. Itu promosi terkait ayah teladan ya. Harus jadi good father ya. Iya, ini saya promosi dulu. Nanti next kita bicara khusus untuk ayah teladan. Boleh. Ya, kembali ke TPK. Harapan kami adalah Bapak Ibu, ibu-ibu ya, biasanya tim pendamping keluarga karena ibu PKK, ibu kader, kemudian ibu bidan, ibu-ibu TPK. Yang pertama kami terima kasih karena selama ini sudah melakukan pendampingan kepada keluarga risiko stunting. Mungkin belum optimal, tetapi kita tetap jalan. Kemudian kita akan lanjutkan dengan peningkatan kapasitas itu. Jadi kita berharap setelah ibu-ibu TPK ini ditingkatkan kapasitasnya, mendapatkan pelatihan dan sebagainya, ilmu keterampilan itu dimanfaatkan untuk melakukan pendampingan. Kemudian apa yang ibu-ibu lakukan, tim pendamping keluarga lakukan ini
apa yang ditabur itu yang akan dituai. Kita menabur kebaikan. Tadi Ibu Bidan sampaikan bekerja dengan hati ya. Kita lakukan, kita menabur kebaikan kepada keluarga resiko stunting, mencegah untuk terjadinya stunting-stunting baru. Itu kan sebenarnya beramal ya. Kita mencegah itu demi Indonesia yang lebih baik, demi Maluku yang lebih baik. Semua untuk pencegahan stunting supaya generasi penerus kita ini ke depannya lebih baik lagi, sehat, cerdas ya, dan semua untuk kebaikan semuanya. Kita tidak tahu tapi dari Maluku untuk Indonesia seperti itu. Kira-kira itu ya dari saya. Terima Indonesia kasih. Emas ya Iya betul, nantinya. Indonesia Emas 2045. Kalau dari Pak Jalaluddin sendiri mewakili Pemprov Maluku, apa harapannya untuk Provinsi Maluku dalam upaya pencegahan stunting ini, kemudian juga untuk TPK sendiri, dan ya mungkin apa yang ingin disampaikan kepada masyarakat yang lagi nonton, Pak, silakan. Terima kasih. Harapan kita adalah peran seluruh stakeholders terkait. Yang pertama dari OPD dengan program-program yang ada, terutama dinas-dinas yang berhubungan langsung. OPD yang berhubungan langsung harus mampu berkolaborasi di tingkat kabupaten kota ya, sampai dengan TPK di tingkat desa kelurahan. Kemudian mampu bersinergi dengan instansi vertikal yang lain. Selain dari BKKBN, teman-teman dari kepolisian, ya, dari TNI juga semuanya kita libatkan. Karena peran-peran itu bukan hanya berada pada segmen pemerintah daerah, tetapi seluruh institusi bergerak. Ini yang perlu nanti kita dorong secara bersama-sama. Kemudian untuk TPK di tingkat desa, itu harus mampu memahami bukan hanya dari sisi asupan, tetapi mental juga harus siap. Dan mental itulah yang kemudian akan menjadi penggerak utama di dalam mempersiapkan kader-kader kita, mempersiapkan anak-anak kita, mempersiapkan calon-calon pengantin yang ketika mentalnya siap, mampu memahami berbagai program untuk anak-anaknya, maka gizinya pasti akan berkualitas. Kemudian ada beberapa instansi yang juga beririsan kuat dengan itu, misalnya seperti di Dinas Sosial ada punya program PKH, program Keluarga Harapan, ya, yang mana mendukung sisi sektor kesehatan, pendidikan dan ekonomi. Jadi ekonomi masyarakat juga harus kuat. Nah, kalau ekonomi masyarakat kuat, mereka sadar, mereka mampu, pasti akan bisa memberikan pelayanan terbaik. Dan memang harapan kita bahwa ibu-ibu tidak boleh bergerak sendiri. Selaku ayah harus mampu untuk bisa berperan siaga. Siap antar jaga, siap siang malam, dan yang lebih penting melayani istri dengan hati dan rasa cinta yang kuat untuk membentuk satu ikatan keluarga yang baik. Oke, Ya. yang paling penting ini ya Pak ya, harus jaga mood istri sama Ya. harus setia, itu yang paling penting Itu Pak. yang paling penting. Ya, jangan bikin pikiran saat Betul, hamil kan. betul, itu yang saya sampaikan tadi. Jadi ayah harus memberikan cinta kasih yang tulus dan hadir tidak boleh pada momen, Oke, tapi harus hadir setiap waktu. Ya, diingatin ya, karena itulah wujud cinta dan kasih. Dan dari situlah akan muncul rasa harga diri istri, kemudian istri juga sebaliknya pasti akan memberikan pelayanan terbaik kepada suami. Dan ikatan itulah yang kemudian akan menciptakan keluarga yang bahagia, keluarga yang berkualitas, dan yang lebih penting anak keturunannya ke depan akan cerdas, akan pintar dan menjadi generasi berkualitas lepas dari stunting. Oke, nah sebelum kita tutup nih Pak, saya lihat ada pertanyaan yang masuk dari YouTube Tribun Ambon News. Ini dari @Andri Lowpati. Sekarang kan banyak yang nikah di atas 30-an, bahkan 35 ke atas. Kira-kira berdampak nggak buat stunting ini? Apakah anaknya nanti kemudian berisiko stunting atau tidak? Mungkin Ibu Bidan yang mau atau Ibu Kepala yang mau jawab, Bu, silakan. Ibu Bidan, oke. Ya. Oke. Untuk usia 35 tahun, yaitu sudah termasuk usia risiko tinggi. Ya, pada usia risiko tinggi berarti untuk persiapan kehamilan
itu juga pasti akan beresiko. Oke. Jadi sebaiknya usia kehamilan, usianya itu perkawinan, untuk sebuah perkawinan yang sehat itu kan semuanya harus dalam keadaan sehat, maupun mental, kesehatannya, kemudian status gizinya itu semua sehat. Kemudian umur tadi di bawah 35 tahun supaya tidak terjadi resiko tinggi tadi. Ya. Oke, kalau Mungkin bisa di bawah 35 ya. Jadi jangan nunggu lama-lama, kalau udah ada langsung gas aja ya, Bu ya. Langsung gas aja. Iya. Izin juga menambahkan kan Oke, Bu. kita di BKKBN itu promosi untuk menghindari kehamilan 4 terlalu. Terlalu muda diharapkan jangan hamil dulu, di bawah 20 tahun jangan hamil dulu. Kemudian di atas 35 tahun diharapkan jangan hamil lagi. Nah, tapi kalau sudah terlanjur ya, maksudnya kan kita tidak bisa tahu ya usia pernikahan. Mungkin ada yang memang jodohnya ketemunya sudah sudah usia itu ya. Nah, untuk yang seperti itu kita berharap supaya merencanakan kehamilan dan persalinan tuh dalam pengawasan tenaga kesehatan. Setidaknya bisa lebih terkontrol seperti itu. Karena itu sudah risiko tinggi. Jangan terlalu muda, jangan terlalu tua. Jangan terlalu dekat, harus ada jarak dong. Minimal 2 tahun, ya minimal. Supaya apa? Supaya ibu bisa memberi ASI kepada anaknya, ya, supaya bisa memperhatikan tumbuh kembang anaknya. Jangan terlalu rapat, kemudian jangan terlalu banyak. Kalau terlalu banyak juga nanti bingung mau memperhatikan anak yang mana. Ada juga anak yang akan tersisihkan, tidak diperhatikan oleh orang tua. Nanti Padahal kan bisa cemburu ya antar anak. itu kan haknya semua anak, harus haknya untuk mendapat cinta kasih, diperhatikan seperti itu oleh orang tuanya. Seperti itu kira-kira. Oke, jadi yang masih muda jangan terburu-buru, yang udah ada kepala 30-an, kalau bisa disegerakan, digas-gas ya Ibu ya. Oke, wow. Hari ini kita pembahasannya informatif sekali dan pastinya penting untuk diketahui oleh masyarakat, mulai dari yang masih remaja tadi ya sampai udah mau menikah, udah hamil dan melahirkan. Pokoknya ini informatif banget, dan semoga harapan dari Ibu Mauliwati, Pak Jalaluddin, kemudian Ibu Marta tadi bisa menjadi ini ya acuan supaya nanti angka stunting itu, prevalensi stunting di Maluku bisa turun ya jauh. Semoga ya di tahun 2025 ini bisa turun jauh. Dan Tribuners, semoga apa yang kami bahas tadi bisa menjadi informasi yang bermanfaat untuk kalian, bahkan untuk saya secara pribadi juga. Abis ini kayaknya mau gas aja deh Ibu ya. Udah bicara belum? Belum, udah 26 tapi belum. Semoga ya didoain ya Bu ya Pak ya. Oke Tribuners, terima kasih banyak kalian yang udah gabung. Ini kalau saya lihat di YouTube banyak banget yang gabung. Cuman memang kalau yang bertanya nggak begitu banyak. Ini dari TPK banyak nih. Ada dari Desa Nikulukan, Kecamatan Taniwel, Seram Barat. Kemudian ada juga dari Pulau Gorom. Ada dari Pulau Buru juga, ada Lateri, banyak banget yang hadir. Oh, ini menandakan bahwa TPK ini sangat memperhatikan apa yang tadi disampaikan oleh narasumber kami. So Tribuners, terima kasih banyak untuk kalian yang sudah menyaksikan Tribun Bastory hari ini. Yang ada di Instagram juga terima kasih banyak. Kita ketemu lagi nanti di Tribun Bastory edisi berikutnya. Saya Putri Utami pamit. Selamat siang, sampai jumpa dan amato. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.